Saya saja udah kalau dari mbah saya itu saya mbah Lanang ketujuh, mbah Wedok saya udah kelima. Oh, Ini saya melihat kubur mbah-mbah saya itu ada yang udah 100 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Purwo Songko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita lanjut lagi dialognya. Mumpung ini ada waktu istimewa, kita ketemu dengan Pak Johar bin Paimin, ya, atau yang akrab dipanggil dengan Pak Jo gitu ya Pak Jo. Nah, ini Pak Jo, kalau kemarin kita kan sudah ngobrol tentang reog ya, tentang reog, tentang barong, upaya pelestarian dan segala macam. Ini Pak Jo, saya tertarik untuk nyun pirsa tentang Pak Jo ini kan sudah keturunan ketujuh atau keenam? Ketujuh. Saya ketujuh. Ketujuh. Artinya kan sudah banyak sekali ya sebenarnya suku Jawa yang di sana Ya, itu. sangat. Itu masih melestarikan penggunaan komunikasi dengan bahasa Jawa Pak Jo? Ya. Oh, masih bahasa Jawa. Di sinilah apa yang menariknya di sana itu orang-orang Jawa sebenarnya apa yang berada di Ponorogo kamu akan bisa lihat ada di sana. Oh. Dan anak-anak muda pun masih ramai lagi yang bisa berbahasa Jawa. Iya. Bahasa Jawa. Jadi kalau Meskipun sudah kelahiran sana ya, Iya. Pak Jo. saya saja udah kalau dari mbah saya itu saya mbah Lanang ketujuh, mbah Wedok saya udah kelima. Empat kelima saya pun masih merekomendasikan budaya Jawa. Itu artinya sebenarnya entitas Jawa sebagai sebuah suku itu sudah ada di Malaysia sejak ratusan tahun yang lalu Pak Jo. Kalau orang bilang ini saya melihat kubur mbah-mbah saya itu ada yang udah 100 tahun. Kuburan itu udah 100 tahun. Maknanya dia berada di sana itu minimal kita bilang 30 tahun. Mungkin kalau sekarang tahun 2000 berapa? 2024. Kalau 100 tahun kita bilang tahun 1924. Dikurangi lagi umur dia 30 tahun lah kita bilang tadi. Iya. Maka sebelum tahun 1900 dia sudah nyampe di sana. Itu yang leluhurnya Pak Jo. Ya. Belum yang leluhur-leluhur yang lain. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari segi pemukiman itu pun masih udah di dalam. Pastinya di luar itu banyak lagi kan? Oh, Gitu. kalau ini Pak Jo, tidak ada catatan tertulis Pak Jo. Lagi manuskrip digali. gitu. Sebenarnya lagi digali, lagi dicatat. Ada sebenarnya, tetapi tidak terlalu gimana kita bilangnya, tidak terlalu dicari atau digali. Dan saya rasa itulah tugas kami dari Persatuan Jawa itu untuk menggali dan mencari sebenarnya keturunan-keturunan ataupun sejarah awal orang-orang Jawa di Malaysia. Maksudnya khas yang di perkampungan kami lah. Kalau di luar itu ada kita bilang kayak yang di beberapa belahan tulisan buku-buku semua ada. Iya. Cuma kalau tanya saya yang mana sesepuh itu wallahu alam, nggak tahu. Okay. Karena sudah saking banyaknya atau saking lamanya Pak Jo ya. Dia begini, masalah kita Jawa ini. Kita tidak seperti orang Arab yang ada marganya tertulis. Iya. Jadi kita ini harus tanya, harus menggali, mengkaji. Kalau kalau kita orang lain kayak Batak ada marganya. Iya. Kan? Silalahi ataupun apa kan? Iya. Jadi kita tidak. Dari Kalau sini kita Jawa agak kan sulit. ya sesuai namanya. Lagi sekarang bila orang Jawa udah nggak pakai bin. Iya. Kan? Kalau kami masih pakai ada binnya lagi. Di sana masih ya, masih Pak? ada binnya lagi. Nah, jadi kami bekerjasama lah dengan Jawanologi untuk melihat sebenarnya orang-orang Jawa ini yang berada di Malaysia. Karena untuk rujukan ini Jawanologi lah tempatnya untuk mengetahui sejarah Jawa itu, pecahan-pecahannya di mana. Mereka ada kajian di situ. Oh, kalau ini Pak Jo, komunitas Jawa yang ada di Malaysia itu memang secara berkala ada semacam pertemuan itu atau bagaimana? Atau ya sudah seperti halnya penduduk-penduduk yang lain tinggal ini? Sebenarnya saya melihat orang-orang Jawa itu sangat spesial. Dia ada satu komunitas, kemudian mereka orang Jawa ini biasanya dia akan pertama cirinya adalah dia saling adab dia dijaga. Iya. Adab dia sama orang tua, hormat menghormati itu masih dikekalkan. Ya. Nah, kemudian budaya Jawa. Iya. Ya, budaya Jawa ini tadi bahasa, kemudian dijaga adalah kayak tadi reog barongan, kuda lumping, kemudian wayang kulit.
Dan anak-anak muda hari ini orang bilang walaupun dia bermain dengan gadget, mereka sangat berminat kepada budaya ini. Apabila kita lestarikan, melihat anak-anak muda ini suka datang. Walaupun hakikatnya mereka masih motoran, masih main HP. Ya wajar kan. Tapi memang mereka berminat atas budaya ini. Karena apa itu ya? Itu sudah kayak tuntutan hati nurani. Iya, jawabannya itulah dia. Semacam itu, Pak. Karena itu adalah tuntutan hati nurani dan bisikan dari yang dalam leluhur ini. Leluhurnya. Dan sebenarnya itu tadi kita sebenarnya apabila kita bicara pasal budaya Jawa ini yang kita kekalkan adalah yang kita bawa adalah budaya leluhur. Yang mempunyai satu nilai rasa yang tinggi yang hanya mereka sendiri yang tahu. Maksudnya begini saja, siapapun kamu, kamu orang Jawa dimanapun kamu, utamanya, walaupun kamu mungkin tidak merasakan bahwa kamu Jawa lagi, mari dengarkan musik reog. Sekiranya hati kamu bergetar, kan? Ponorogo. Itu kamu DNA Jawanya kelihatan, kamu Ponorogo. Terus ini Pak Jo, untuk yang kita pertanyaan terakhir saya. Pak Jo dan juga sedulur-sedulur Jawa yang di Malaysia ini lokalisasi lokasi tinggalnya itu menjadi satu kampung tersendiri begitu atau tetap tersebar atau kalau kamu tersendiri menjadi kampung Jawa? Ya, seperti. Kalau kita lihat di Malaysia ini, perkampungan kami itu adalah perkampungan yang mana itu semuanya adalah saudara mara dan orang-orang Jawa yang ada di sana. Tetapi mempelajari geografi orang-orang Jawa di Malaysia itu, kebanyakan mereka itu berada di pantai barat. Pantai barat, di sebelah pantai barat, selatan sampailah ke tengah. Begitu. Maksudnya kalau kami sana, kalau Bapak pernah tahu Perak, Perak itu kalau depannya itu mungkin kita bilang udah dekat-dekat dengan Langsa lah. Kalau Aceh. Deli Serdang itu depan dengan Selangor. Jadi mereka itu semuanya berada di tepi pantai, di tepi pantai barat. Itulah orang Jawa di mana dia berkumpul di situ. Jadi dari seginya, maksudnya tadi kalau Bapak bilang berkeberangkatan orang Jawa itu mungkin tadi sebagai pelayar atau migrasi semua itu, mereka di pantai-pantai itulah mereka berkumpul. Dan komunitas Jawa ini ada spesialnya, mereka sangat jaga ini. Dan orang Jawa Pak, apabila dia ke satu tempat, mereka kan orang Jawa itu orang yang rajin. Pertama apa yang lakukan adalah dia berkebun. Bercocok tanam, nanam apa-apa gitu ya. Atau berkebun lah, perkebunan kalau di sini bilang. Apabila perkebunan, apa yang perlu dilakukan oleh mereka supaya tanaman itu hidup? Mereka akan buat parit, selokan ataupun kanal. Karena disitulah kalau orang-orang Jawa ini akan terkenal dengan namanya parit 1, parit 2, parit 7, parit 9, parit naim, parit apa. Karena orang Jawa akan buat parit supaya aliran airnya itu tidak takum, maka tidak banjir kebunnya akan hidup. Kedua, orang Jawa akan buat apa? Mereka akan ada perkumpulan. Dan perkumpulan inilah ataupun ini dipanggil dia akan buat musola, masjid, surau, musola. Orang Jawa itu akan banyak ada yang dibuka, mereka pasti ada musola. Pembukaan di sana. Dan yang ketiga, pasti mereka ke budaya. Budayanya tidak lain. Kalau orang Ponorogo pastinya kita akan bawa reog. Kalau kita dari Solo atau Jogja, kita akan main gamelan. Nah, begitu. Tapi di tempat kami, penggiat seni ini untuk gamelan ya dari orang Ponorogo, dari luar Ponorogo juga. Campur ya Pak ya. Tapi bagi kami Ponorogo ini spesial. Jawa Ponorogo ini berbeda. Semangatnya, kentalannya, dia berbeda. Jadi saya lah bahwa sebenarnya inilah dia mungkin permintaan mbah-mbah kita dulu dari Bataro Katong, Ki Ageng Bisri, sesepuh yang buka di Ponorogo itu. Akhirnya kita orang Ponorogo ini bukan yang biasa. Very special person. Menjadi sebuah entitas yang berbeda dibanding dengan lainnya. Matur nuwun Pak Jo, terima kasih. Matur nuwun masih bisa memahami ya? Ya, matur nuwun. Terima kasih lor, ini obrolan kita dengan Pak Johar bin Paimin atau Pak Jo yang mengulas tentang bagaimana keberadaan suku Jawa di Malaysia. Saudara kita itu ada di mana-mana. Satu, keistimewaan orang Jawa
di mana langit dipijak, di situ di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Akan tetapi di sisi yang lain tetap mempertahankan identitasnya sebagai wong Jawa dan wong Ponorogo. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.